Hubungan Jokowi dan PDIP kian memanas. Terakhir, PDIP menyebut Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Jokowi sudah bukan kader PDIP karena mendukung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Padahal PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Komarudin juga menyatakan Gibran sudah tidak lagi menjadi kader PDIP sejak memutuskan menjadi calon wakil presiden Prabowo. Seperti apa? Masih statusnya sebagai kader, Pak. Statusnya sebagai kader. Siapa? Gibran, Mas Gibran. Gibran itu bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang bagaimana. Termasuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu ya? Orang sudah di sebelah sana bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan kok, yang benar saja ditambah. Disebut tak lagi kader PDIP, Jokowi enggan berkomentar. Jokowi hanya mengucapkan terima kasih. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Namanya sudah. Benar nggak, Pak? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak Subeka nggak, Pak? Masih, Pak. Sementara putra Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak mempermasalahkan statusnya di PDIP. Itu menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan lagi bagian dari partai, Mas. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kalau dengan itu ada partai yang baru mungkin yang untuk berat-berat. Belum ada pembahasan ke situ ya. Tunggu aja nanti. Bapak juga belum membahas soal itu juga, Mas. Saya tidak tahu ya. Tanyakan ke beliau sendiri. Tapi tanggapan Mas Gibran bahwa ini kan semacam kayak dipecat dari partai gitu. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin. Nggak apa-apa, dipecat ya nggak apa-apa. Ya, makasih. Lalu muncul pula pertanyaan, kemana Jokowi dan keluarganya setelah tak lagi menjadi kader Banteng? Partai Golkar pun disebut-sebut sebagai bakal rumah baru Jokowi. Isu ini mencuat setelah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Golkar. Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Airlangga itu untuk menggoda Jokowi supaya bergabung dengan Golkar. Jangan-jangan yang dimaksud dengan Jokowi sebagai keluarga besar Golkar itu, ini sebagai upaya misalnya intensi, supaya kalau memang Jokowi dan keluarga besarnya ingin mencari partai lain di luar PDIP, maka Golkar akan menjadi tempat yang cukup membuka hati, terbuka bagi siapapun, karena persoalan menjadi kader Golkar itu adalah persoalan biasa yang saya kira Golkar sejak awal menjadi partai yang cukup inklusif. Jadi siapapun yang mau bergabung, siapapun yang mau menjadi bagian di dalamnya, pasti Golkar akan menerima dengan baik ya. Lalu akan kemana arah politik Jokowi dan keluarganya setelah tak lagi menjadi kader PDIP? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, PDI Perjuangan menyebut Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang juga saat ini menjadi wakil presiden terpilih bukan lagi kader partai itu. Hubungan ini semakin mempertegas panasnya hubungan PDI Perjuangan dengan presiden dan juga keluarganya. Lalu akan berlabuh kemana Jokowi dan keluarganya setelah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan yang tersambung melalui sambungan Zoom, Ciko Hakim, serta Ketua Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer, dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kang Radit. Ya, Pagi. saya ke Bung Ciko dulu nih. Bung Ciko, kalau dibilang kemarin oleh Pak Komarudin Watubun ya, sebagai jajaran DPP PDI Perjuangan, ini kalau sudah ada di sebelah sana katanya, ini ya sepertinya sudah tidak lagi jadi kader PDI Perjuangan. Tapi saya ingin tanyakan atau tegaskan, tepatnya kapan resminya Jokowi dan Gibran ini tidak jadi lagi kader PDI Perjuangan, Bung Ciko? Saya rasa secara administratif ya saya sendiri kurang tahu pasti. Tetapi kembali lagi ini bukan hal yang aneh kalau apa yang disampaikan oleh senior saya, Bung Komarudin Watubun. Agak aneh apabila kita mengatakan bahwa kedua
orang tersebut masih berada di dalam naungan PDI Perjuangan justru. Kita ini kan bukan dalam tanda kutip ya, bukan sadomasokis, orang yang sudah dikhianati, ditinggal, disakiti, lalu kita tetap ingin bersama. Itu saya rasa suatu hal yang tidak baik juga gitu. Nah, yang kedua tentunya PDI Perjuangan mempunyai karakter yang salah satunya yang diutamakan adalah kedisiplinan kader. Kedisiplinan internal kami itu sangat penting, kesetiaan, loyalitas dan lain-lain. Dan ini tercermin dari apa yang disampaikan Bung Komarudin tadi. Nah, yang ketiga, langkah hinanya kami apabila kami sudah berpisah jalan dalam sebuah kontestasi yang begitu besar. Kontestasi Pilpres ini kan adalah kontestasi terbesar dalam sebuah demokrasi gitu. Artinya kalau kami sudah berpisah lalu karena yang di pihak sana terus menang lalu kemudian kami mereka masih kader kita karena kita ingin menjadi bagian dari pemenang, itu kan juga sangat hina. Jadi menurut kami ini hal yang biasa, nggak usah terlalu aneh, nggak aneh gitu. Kalau dibilang semakin panas, nggak semakin panas juga. Ini sudah hanya berpisah jalan, ya kan, dan melalui kontestasi Pilpres, dan ini udah jelas. Kita move on lah dari situ kan. Katanya kan sekarang kata-kata yang paling sering disebutkan move on. Jadi ini salah satunya, let's move on ya, karena Pak Jokowi sudah memilih untuk berada di sana bersama dengan putranya maupun anak mantunya. Ya udah, kita lakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini ke depan. Kita pikirkan bagaimana membangun bangsa bersama-sama, walaupun tentunya tidak harus bersama dalam satu koalisi. Oke, Bung Noel, saya menyimak pernyataannya Bung Ciko tadi sepertinya memakai diksi yang paling tinggi sepertinya. Alangkah hinanya begitu kalau kita sudah disakiti, sudah merasa dikhianati juga, tapi masih mengakomodasi kepentingan ataupun keanggotaan Pak Jokowi beserta keluarganya. Dalam hal ini kalau saya lihat bukan hanya Gibran Rakabuming Raka ya, tapi juga ada menantunya Bobi Nasution yang pada kala itu juga diusung oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota di Medan. Nah, respons Anda bagaimana? Ini diksi yang sudah memang sepertinya tidak bisa lagi diperbaiki hubungannya. Kalau Anda sebagai orang yang mengikuti sosok Presiden Jokowi sejak 2014 lalu 2024, bagaimana Anda melihatnya? Sekali lagi Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDIP itu partai yang melahirkan dia. Bu Mega itu adalah sosok orang tua ideologi dia. Nah, kalau seandainya ada diksi yang pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa nggak ada yang dihianati. Partai besar, partai yang basis ideologis, selama hal yang sangat ideologis tidak ada yang dihianati, sebetulnya apa yang harus dibilang pengkhianatan gitu loh. Dalam kontestasi demokrasi, apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana membangun kualitas demokrasi kita semakin baik. Jangan sampai membangun kesan partai besar yang seharusnya mengawal gagasan-gagasan besar atau cita-cita besar akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan. Kami tidak punya rasa maaf. Saya bilang ini kan tidak baik. Partai besar itu harus bicara hal yang besar. Tidak lagi bicara tentang hal kekanak-kanakan lah ya. Childish begini kan malu kita. Seharusnya partai besar ini mencontohkan sesuatu yang bisa menjadi tawaran-tawaran besar gitu. Jadi tidak lagi ambakan-ambakan besar, ambakan-ambakan yang akhirnya seperti ketika 2000 berapa SBY waktu memenangkan pemilu selama 10 tahun SBY tidak ditegur. Akhirnya rakyat bilang ini apa? Kalau ini terulang lagi, saya rasa nanti yang kalah bukan calonnya dari PDIP, tapi PDIP-nya bisa kalah nanti. Itu analisa ya. Itu analisa dari Anda. Tapi oke lah, ini suatu proses demokrasi yang biasa sebenarnya, bahwa Pak Jokowi dan juga keluarganya punya afiliasi yang berbeda pada saat Pilpres dengan partai yang mengusungnya pada saat Pilpres juga sebelumnya, dan di pilkada-pilkada ya dengan keluarga-keluarganya. Ini kan beda afiliasi, itu menurut Anda berarti hal yang lumrah meskipun partainya tidak mendukung salah satu pasangan calon misalnya.
kan kita tidak tahu maksud dari semua itu. Karena gini, harus ada beberapa peristiwa ketika ada komitmen PDIP, Bu Mega waktu itu ada yang namanya perjanjian batu tulis. Perjanjian batu tulis itu yang isinya salah satu poinnya yang ke-8 atau ke-berapa itu, ya PDIP akan mengusung Pak Prabowo. Ternyata dalam prosesnya tidak. Nah, saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi coba ingin membayar hutang itu. Nah, kalau Bu Mega tidak mampu membayar, biar saya yang membayarnya. Makanya kemarin mungkin yang terlihat terkesannya bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini mengkhianati, padahal tidak. Dia coba untuk memutus mata rantai kebencian masa lalu, dendam masa lalu. Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi. Akhirnya kita terus larut dalam lingkaran-lingkaran yang tidak ada putusnya mata rantai ini. Nah, Pak Jokowi kan ketika dia memenangkan dalam kontestasi politik 2019, dia merekonsiliasi. Dia ajak Pak Prabowo. Dan akhirnya kan lihat gitu. Akhirnya apa? Demokrasi kita semakin bagus. Dalam 5 kali pemilu, dalam pemilu langsung ini, baru di eranya Jokowi proses estafet kekuasaan itu berjalan dengan baik. Nah, yang mempelopori itu adalah Pak Jokowi. Ketika Pak SBY lengser, Pak SBY menyerahkan kekuasaan, tongkat kekuasaan itu ke Pak Jokowi itu dengan apa? Dengan terhormat. Dan itu akan terus lagi, gitu loh. Nah, maksud saya jangan peristiwa Bu Mega dengan Pak SBY terulang ke siapapun. Kita belajar menjadi, kan tuntutan PDIP selalu, kalau kita bicara tentang sosok pemimpin yang negarawan, kalau bicara tentang kenegarawanan, ya PDIP juga harus menunjukkan kenegarawanan itu sendiri dong, biar rakyat itu mendapatkan sesuatu yang baik. Gitu. Dengan pernyataan ini saya punya pertanyaan menarik juga buat Kang Ujang nih. Kang Ujang tadi kalau Bung Ciko mengatakan PDIP ya merasa dikhianati lah, merasa ditikung begitu di belakang. Kalau Bung Noel merasa itu bukan suatu pengkhianatan, tapi sebagai hal yang lumrah dalam kontestasi demokrasi. Dan di sisi lain juga tadi Bung Noel mengatakan bahwa ini hanya mewujudkan apa yang sudah dijanjikan pada saat sebelumnya itu ada poinnya. Perjanjian batu tulis. Tapi saya ingin tanyakan begini, Kang Ujang. Pernah adakah peristiwa politik dimanapun, di Indonesia maupun di luar Indonesia begitu, ketika ada seorang kader yang dibesarkan oleh partai, tapi berbeda afiliasi saat momen politik begitu, tapi setelah itu bisa jalan bersama lagi? Begitu kira-kira. Ada nggak peristiwa seperti itu? Contohnya? Kalau kita lihat di luar negeri jarang ya. Tapi jarang ya? Lihat di Indonesia kan politiknya serba kemungkinan. Jadi tidak ada politik yang baku, format tertentu yang dia ketika misalkan suatu saat dia ketemu lalu sampai seterusnya bertemu. Jadi campur saja, jadi artinya dinamis. Nah, dalam konteks itu saya melihat kembali kepada hubungan gitu ya Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Kan sebenarnya gini Kang Radi, saya sudah analisa jauh-jauh hari, sejak 2 tahun yang lalu mengatakan bahkan termasuk di meja Kompas juga ini, saya katakan yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi ketika itu. Dan fakta dan kenyataannya seperti itu. Nah, tadi ada perdebatan antara Bang Noel dengan Bang Ciko gitu. Tentu dengan persepsi yang masing-masing punya argumen dalam konteks itu. Nah, kalau saya melihat begini, PDIP punya kepentingan, Pak Jokowi juga punya kepentingan. Nah, di tengah jalan saya melihat ada ketidaknyamanan Pak Jokowi ketika itu. Dan saya sudah selalu katakan, bagaimana misalkan gestur Pak Jokowi itu ketika ada di PDIP tidak nyaman. Lalu tetapi ketika ada di partai yang lain, itu sangat nyaman. Misalkan dengan Golkar. Makanya ketika ada pernyataan dari Pak Komarudin bahwa Pak Jokowi dengan Gibran bukannya kader lagi, lalu disambut oleh Pak Erlangga ya kan, terbuka ya untuk masuk Golkar. Memang dari dulu hubungannya sudah tidak kurang bagus, kurang harmonis dengan PDIP sebelum pemilu pun. Ditambah-tambah setelah pemilu. Makanya oleh karena itu saya melihat, tapi di Golkar pun saya menganalisa, ya ada batasan juga menjadi kader itu. Artinya menjadi kader silahkan, tapi menjadi ketua umum ya jangan dong. Karena ada aturan-aturan juga yang harus dipatuhi. Karena ini menjadi penting. Artinya ada garis juga, Bang Radi, bahwa kita berpolitik di kita ini mestinya, kalau saya sih melihat ya, harus berbasis kepada
bukan hanya kepentingan, tetapi berbasisnya adalah platform, ideologis, visi misi, program ini yang harus dikembangkan sebenarnya. Sehingga apa? Nah, yang kedua catatan saya, demi bangsa gitu ya, kita tidak mau juga mengulang bahwa tokoh bangsa selalu berkonflik. Ya silahkan, beda dukungan, kekecewaan, apapun itu namanya gitu, pasti akan terjadi. Dan kita melihat 5 kali pemilu 2004 hingga 2024 Pak SBY dengan Ibu Mega tidak pernah akur. Nah ini kan menjadi, mohon maaf kalau saya boleh mengatakan, ini kan contoh yang kurang baik bagi kami anak-anak muda bangsa Indonesia, bahwa sejatinya beliau orang-orang hebat, tokoh besar bangsa ini yang menjadi teladan. Nah oleh karena itu ke depan saya menginginkan kita semua lah ya, Ibu Mega, Pak Jokowi menjadi teladan. Sekencang apapun perbedaannya gitu ya, sekuat apapun konfliknya, tetapi bukan berarti mereka adalah tokoh-tokoh bangsa yang tidak mohon maaf tadi tidak dewasa, tidak berjiwa negarawan. Nah kita harapkan beliau berdua, saya meyakini memiliki jiwa kenegarawanan itu. Nah jiwa negarawan itu adalah kalau bahasa saya mengutamakan kepentingan bangsa di atas semuanya. Dan saya meyakini gitu itu dimiliki oleh Bu Megawati dan Pak Jokowi. Tapi secara ideologis maupun secara personal begitu, ada efek khusus nggak Kang Ujang untuk Presiden Jokowi atau sosok Jokowi secara pribadi ketika PDIP sudah menyatakan wah beliau bukan kader kami lagi gitu. Ada efeknya pada Jokowi? Ya secara psikologis pasti, dan Pak Jokowi sudah membaca sejak lama. Ketika Pak Jokowi misalkan punya pilihan sendiri, artinya punya dukungan sendiri kepada Pak Prabowo Gibran, itu sudah ada batas kalau menurut hemat saya. Nah disitulah sebenarnya Pak Jokowi sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan dalam konteks itu sebagai presiden dan sebagai tokoh bangsa sudah memaklumi bahwa apa yang dilakukan itu ya pasti punya konsekuensi, punya impact, punya dampak. Dan tadi makanya disambut oleh Golkar, bahkan PAN juga ya. Sebelumnya juga menyambut juga, terbuka kalau Pak Jokowi mau jadi kader PAN ya akan masuk. Ya karena apa, bagaimanapun Pak Jokowi tokoh bangsa, pasti partai juga akan mau ya untuk menjadikan kader. Tetapi tadi bagi saya ada catatan dalam konteks menjadi kader, Golkar terbuka, partai yang inklusif, PAN juga sama, dan masih menjadi rebutan dalam konteks itu. Walaupun di saat yang sama PDIP, partai yang telah membesarkan Pak Jokowi, yang telah membesarkan Pak Jokowi juga mohon maaf ya berseberangan jalan dengan Pak Jokowi itu sendiri. Ya tentu ke depan ini menjadi pembelajaran besar untuk bangsa ini, bahwa sejatinya ya konflik silahkan, kan gini kalau dalam teori ada konflik, ada konsensus. Ada saatnya berlawanan, berhadap-hadapan, ada saatnya juga membangun konsensus. Konsensus itu dalam istilah kita rekonsiliasi. Nah ini ya ke depan yang harus kita bangun agar memang tadi menjadi sejarah yang tercatat yang baik bagi bangsa ini. Kalau kata Kang Ujang tadi Pak Jokowi seorang tokoh bangsa, tapi saya juga menganggap Ibu Megawati seorang tokoh bangsa juga, sama-sama begitu ya, sepakat ya. Dan dalam konteks pernyataan Bung Noel tadi menginginkan agar jangan sampai peristiwa atau hubungan tidak baik antara yang pernah diperlihatkan pada publik antara Bu Mega dan Pak SBY ini kembali terulang kepada Pak Jokowi dan Bu Mega. Nah saya akan minta respons juga dari Bung Ciko. Permintaan seperti ini, apakah hubungan ini memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, Bung Ciko, dalam konteks konsensus kalau yang dibilang tadi oleh Kang Ujang, atau dalam bahasa biasa sehari-hari kita bilang dengan bahasa rekonsiliasi begitu, Bung Ciko? Diperbaiki itu maksudnya diperbaiki seperti apa? Kami dari PDI Perjuangan tidak pernah merasa keluar dari jalur atau keluar dari track sebagai partai politik yang sampai saat ini berperan aktif dalam membangun bangsa. Kita bicara soal parlemen misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan sama anggota parlemen, tentunya Mbak Puan sendiri adalah ketua DPR yang baru-baru ini setelah Pilpres mengesahkan beberapa undang-undang bersama dengan partai-partai yang lain gitu. Dan kita juga sebagai anggota dari kabinet gitu, menteri-menteri kami juga bekerja sangat profesional, dan saya rasa termasuk menteri-menteri yang terbaik yang dimiliki oleh pemerintahan yang sekarang. Itu kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara soal kenegarawanan yang selalu diulang-ulang ya. Kenegarawanan itu nomor satu itu diukur dari satunya kata dan perbuatan. Nah itu dulu aja. Yang kedua, yang kemudian ada banyak hal lagi. Kalau kita bicara, kalau kita mulai berbohong soal hal yang kecil,
kita akan lebih mudah berbohong untuk hal yang besar. Kalau kita mudah berkhianat untuk hal-hal yang kecil, kita akan berkhianat terhadap hal-hal yang besar. Kalau proses itu sudah dicederai, kemudian perjalanan dari apa yang buah hasil dari proses tersebut tentunya akan menjadi tidak begitu baik dalam perjalanannya. Ini kan teori atau rumus yang wajar aja gitu. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau kita bicara soal rekonsiliasi, secara perjalanan untuk membangun bangsa dan negara ini nggak perlu ada rekonsiliasi dalam artian dalam tanda kutip ya, artinya harus bermesra-mesraan, berpeluk-pelukan dan lain-lain. Kita berjalan aja, kita tetap dalam fungsi kita masing-masing, kita menghargai. Artinya gini, kalaupun kita menghargai sikap yang diambil oleh counterpart kita atau orang lain, itu kan bukan berarti harus juga kita melanggar apa yang sudah menjadi ADART atau konstitusi di internal partai kami gitu misalnya. Ada aturan-aturan yang memang harus ditegakkan dan itu menjadi karakter. Sebuah disiplin itu paling penting bagi semua organisasi saya rasa, walaupun tentunya cara menegakkannya berbeda-beda gitu. Kami tidak mau mengatakan bahwa kami yang paling baik di antara partai-partai yang lain, tetapi rasanya setiap partai juga punya aturan masing-masing, tapi mungkin approach-nya dalam menegakkan aturan itu berbeda-beda. Dan kami berharap ya kita saling menghargai aja, termasuk menghargai sikap kami yang tegas dan mengambil posisi seperti sekarang. Tapi di lain sisi kami juga bukannya berhenti untuk membangun bangsa ini bersama-sama dengan insan-insan politik yang lain, termasuk Pak Jokowi itu sendiri. Walaupun nih ya, kalau saya ingin menyatakan, walau kita let's say menggugat di Mahkamah Konstitusi, kita menggugat sesuatu di PT UN, itu bagian dari apa yang diperbolehkan dalam koridor demokrasi kita. Jadi jangan semua hal yang kita anggap kalau perbedaan pendapat itu menjadi artinya kita bermusuhan dalam artian kita punya dendam yang begitu kesumat sehingga kita akan mensabotase perjalanan atau pembangunan bangsa ini. Nggak mungkin. Itu yang nomor satu itu kan, kesetiaan kita pada NKRI dan Pancasila itu sendiri. Baik, ya saya percaya PDI Perjuangan tetap akan mengambil peran untuk membangun bangsa meskipun saat ini pemimpinnya bukan yang menjadi usungan PDI Perjuangan nanti 5 tahun ke depan. Tapi masyarakat kita punya tipikal melihat sesuatu itu berdasarkan citra begitu, Bung Ciko. Dan citra yang dibangun, ya kita sudah ada contoh Bu Mega dan Pak SBY hubungannya sampai saat ini belum terlalu baik. Nah, kalau Anda mengatakan tadi rekonsiliasi tidak selamanya harus berpelukan di depan publik gitu ya, bermesraan. Tapi itulah yang sepertinya kadang-kadang ingin dilihat publik gitu. Nah, bagaimana Anda mewujudkan atau mencitrakan PDI Perjuangan ini tidak lagi ada dendam, tidak ada lagi sakit hati begitu kepada sosok Jokowi, apa yang akan diwujudkan? Tapi jangan dijawab dulu ya Bung Ciko, kami akan tanyakan ini kepada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya kepada Bung Ciko. Tadi Bung Ciko mengatakan ya rekonsiliasi itu tidak harus berpelukan gitu ya, bermesraan selalu di hadapan publik. Tapi saya tadi bikin disclaimer juga bahwa sepertinya tipikal masyarakat Indonesia ini melihat sesuatu dari citra yang dibangun oleh tokoh atau persona. Nah, kalau mengacu kepada hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi saat ini yang sepertinya masih belum akan ada tanda-tanda bertemu begitu ya, atau berjabat tangan setelah kontestasi Pilpres. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini dan bagaimana mewujudkan atau memberikan pemahaman kepada publik bahwa sebenarnya memang PDI Perjuangan dan Bu Mega tidak punya intensi yang dendam kepada Pak Jokowi dan juga sakit hati begitu. Kira-kira bagaimana Bung Ciko? Caranya tentunya mengubah tradisi atau cara berpikir masyarakat yang melihat hanya mengedepankan citra atau image gitu ya, dan mulai melihat sesuatu yang substantif, apalagi kalau kita bicara soal politik dan demokrasi. Kalau kita melihat semua hanya dengan paparan dengan apa yang kita lihat sebagai image atau citra, kadang-kadang kita juga akan terjerumus ketika memilih calon presiden misalnya. Kalau kita melihat calon presiden yang seakan-akan merakyat, ternyata tidak, ternyata ingin kekuasaan yang begitu lama. Ini kan salah satu contoh itu salahnya kenapa kita selalu hanya melihat sesuatu dari citra saja. Kita harus melihat hal-hal yang sifatnya substantif. Substantif salah satunya apa? Kalau kita bicara di parlemen, apakah anggota-anggota parlemen dari PDI Perjuangan dan kemudian dari Partai Demokrat tidak pernah bekerja sama, apa tidak pernah bertegur sapa, apa tidak pernah bersama-sama menggodok undang-undang yang kemudian
kemudian sepakat untuk mengesahkannya. Nah ini kan hal yang substantif, itu aja yang dilihat. Kalau kita bicara hubungan person to person, tentunya kita juga tidak bisa berharap 100% apa yang kita inginkan, apa yang ideal. Tapi kalau kita bicara hal-hal yang substantif, hal-hal yang membangun bangsa ini bersama, saya rasa tidak ada permasalahan yang mendasar di antara semua partai politik yang berada di Indonesia, khususnya yang berkiprah di parlemen. Ya, itu yang akan diberikan pemahaman kepada masyarakat itu ya dari PDI Perjuangan. Jadi tidak semuanya citra itu juga bisa memberikan efek positif. Tapi bagaimana kita juga sama-sama membangun bangsa tanpa harus berjalan beriringan, itu akan juga bisa menjadi sesuatu yang positif tentunya untuk bangsa begitu. Dan kita harus mulai mengedepankan hal-hal yang sifatnya substantif. Substantif. Oke, baik. Saya beranjak ke pertanyaan lain, Bung Noel. Kalau tadi kita berbicara hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi begitu. Tapi saya yakin Anda berada di belakang Pak Jokowi bukan hanya latar belakang partai politik Pak Jokowi, tapi apa yang menjadi ideologi Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi pindah partai misalnya, atau sekarang kan sudah dikait-kaitkan dengan Partai Golkar gitu. Anda punya respon khusus soal ini jika memang nanti Pak Jokowi berparpol lagi, ada label parpol lagi gitu? Soal pilihan Pak Jokowi berparpol lagi atau tidak itu kan hak politik beliau ya. Oke. Gitu. Karena itu juga diinin oleh undang-undang, setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Oke. Nah, kemudian dia punya pilihan-pilihan politiknya, itu menurut saya sah-sah saja. Sama halnya kayak saya pernah mendukung Mas Ganjar, kemudian saya mendukung Pak Prabowo. Loh, itu hak politik saya yang dilindungi oleh konstitusi. Terkecuali kita masuk pada negara yang sangat otoritarian ya, atau ideologinya ideologi tunggal. Mungkin itu tidak boleh. Tapi karena nih negara ini ya punya kesepakatan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari yang terburuk, ya itu menurut saya sah-sah saja selama hal yang sangat fundamental terkait Republik ini, NKRI dan sebagainya tidak dilanggar, ya nggak masalah dong. Toh kita tetap di bawah naungan Republik ini. Terkecuali Pak Jokowi selesai lantas dia lebih memilih negara luar gitu, atau salah satu negara. Nah itu baru itu pengkhianatan terhadap cita-cita Republik ini, kan tidak. Dia mau kemana, misal kayak anak gitu, dia punya anak. Ya biarin aja, dia mau main ke tetangganya, mau main kemana. Kan nggak bisa di rumah aja, biar apa? Perkembangan otaknya ada. Kalau terus di rumah-rumah terus kan mumet otaknya. Nah saya berharap Pak Jokowi, ya apalagi saya berkali-kali diskusi sama Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga pernah menegaskan bahwa ya saya setelah lengser ini ya dia akan fokus di rumah ngurus cucunya. Lantas kan dulu juga ada narasi yang diorkestrasikan bahwa dia akan mengambil alih PDIP, kemudian akan mengambil alih Golkar. Dia tegaskan saya tidak akan mau. Saya mau menjadi Jokowi yang punya cucu. Jadi tidak mau itu udah selesai lah itu. Ngomong-ngomong soal apa pilihan politik dalam konteks partai politik ya, pilihan politik Pak Jokowi selanjutnya begitu. Ada bocoran nggak? Kan tadi juga Anda mengatakan sering juga berdiskusi dengan Pak Jokowi. Ada nggak sih bocoran? Apa benar mau masuk ke Partai Golkar atau kemana nih kira-kira? Tadi gini, jawaban saya yang dari awal tadi bahwa itu kan hak politik Pak Jokowi ya. Biar gimana pun kan Jokowi ini bagian dari insan politik. Ya dia punya hak mau kemanapun. Dia mau diam itu hak politiknya dia. Dia mau jadi kakek untuk cucunya itu hak politiknya dia. Nah kalau kita bicara tentang dia berpartai, ya itu tergantung dia juga. Itu kan hak politiknya nggak boleh kita batasi. Kalau kita sepakat bahwa demokrasi sangat melindungi pilihan-pilihan politik warga negaranya. Nah ketika Pak Jokowi sudah menjadi tidak lagi menjadi presiden, dia kan menjadi warga negara biasa. Ya kan? Dia punya hak politik dong untuk menentukan pilihan-pilihan politiknya kayak gitu loh. Oke, Kang Ujang, pertanyaan saya selanjutnya, tadi juga saya sempat menyinggung bahwa Pak Jokowi punya ideologi sendiri sebenarnya di balik apapun pilihan partai politik yang akan dimasukinya nanti begitu, akan menjadi anggota partai politik manapun, tapi sepertinya Pak Jokowi punya ideologi sendiri. Nah, kalau melihat track record Pak Jokowi dulu kan harus memahami ideologi PDI Perjuangan gitu ya selama beberapa tahun sampai akhirnya sampai saat ini hubungannya juga sudah tidak baik, sepertinya juga tidak jadi kader lagi begitu ya. Tapi kalaupun nanti Pak Jokowi memilih salah satu partai politik, tentu saja partai politik juga punya ideologi.
Itu mana partai politik yang pas atau apakah partai politik juga harus menyesuaikan dengan ideologinya Pak Jokowi? Ya kalau saya melihat yang pas kalau kita lihat dari partai politik yang ada ya, katakanlah yang sudah menyambut ya, yang menyambut dulu lah ada PAN dan Golkar. Oke. Yang lebih pas ya Golkar. Kenapa? Pertama, Golkar partai besar. Oke. Partai yang punya sejarah panjang ya Republik ini gitu. Yang kedua, ideologinya juga sama, nasionalis. Oke. Ya nasionalis, jadi Pak Jokowi juga nasionalis. Nah, yang ketiga di Golkar ini banyak juga para pengusaha di situ, selain para aktivis. Jadi memang ketemu. Backgroundnya Pak Jokowi juga sebelumnya pengusaha Pak. Iya, lalu yang keempat juga kan ada kawannya juga, ada Pak Luhut juga di situ. Oke. Dan Pak Erlangga juga katakanlah menterinya anak buahnya yang menjadi ya sahabat juga. Gitu. Jadi dalam konteks kecocokan dari segi ideologis maupun personal dan dari segi kenyamanan gitu ya. Kan kalau berpartai itu pasti butuh kenyamanan. Betul. Kalau saya tidak nyaman di rumah merah ya di rumah kuning. Oke. Di rumah kuning pun kalau nggak nyaman ya di rumah biru kan gitu. Jadi dalam konteks itu penting dimanapun soal kenyamanan itu. Oleh karena itu saya melihat selain basisnya tadi ideologi ya basis kenyamanan. Di mana Pak Jokowi nyaman partai apapun mau kuning biru atau apa pasti akan berlaku ke sana. Tapi ngomong-ngomong soal efek kenyamanan begitu ya, bagaimana ya tergantung Pak Jokowi nyaman di mana gitu. Tapi ada juga kadang ada efek timbal balik. Nah, kalau saya pertanyaan selanjutnya apa? Jika Jokowi ke Golkar, apa efek timbal balik yang positif untuk keduanya kira-kira? Ya kan begini Bang, kalau kita bicara Golkar ya, dulu itu di Golkar pasca reformasi, kalau kita analisa ke belakang gitu ya, untuk menjadi ketua umum Golkar itu ada syarat-syarat tidak tertulis. Itu butuh dukungan RI 1. Ya. Nah, Pak Jokowi. Jadi Golkar itu iya pasti itu. Nah, makanya kelengketannya sangat dekat. Nah, apa timbal balik gitu ya, kita saling menguntungkan. Ya tentu Pak Jokowi tokoh besar, ya kan, tokoh bangsa yang dibutuhkan oleh Golkar. Di saat yang sama Golkar juga sudah menjadi jangkar politik di pemerintahan Pak Jokowi. Juga sangat loyal dan sangat setia mengawal perjalanan pemerintahan Pak Jokowi. Saya melihat seperti itu imbal baliknya ya. Imbal baliknya jadi sama-sama ya punya apa namanya simbiosis mutualisme. Ya, saya melihat seperti itu. Oke, saya kembali ke Bang Ciko. Kemarin Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan kan Pak Komarudin Watubun menyebut ya Jokowi sudah tidak lagi kader karena dukung Prabowo Gibran gitu kalanya. Tapi ini apakah menjadi satu-satunya alasan? Saya pengen tahu juga nih dari PDI Perjuangan apakah ini jadi satu-satunya alasan bahwa berbeda dukungan afiliasi politik begitu untuk tidak lagi menganggap Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan atau ada alasan lain? Tentu ada alasan-alasan lain, tapi saya rasa itu sudah cukup menjadi alasan yang utama ya sebagai partai politik. Tentunya kita di ADRT kita jelas, kita harus satu suara dari atas ke bawah ketika kita sudah memutuskan sesuatu di internal partai kami gitu. Jadi dan ini saya rasa hanya alasan-alasan lain itu kan hanya aksesoris saja, tetapi ya alasan yang paling utama ya tentunya perbedaan dalam dukungan terhadap siapapun itu dalam suatu kontestasi demokrasi. Nah yang kedua kita bicara, saya tadi senang apa yang dikatakan oleh Noel bahwa Pak Jokowi sepertinya akan lebih mengedepankan kehidupan pribadinya ke depan. Ya mudah-mudahan itu terlaksana. Jadi kita bisa move on lah untuk berbicara lagi soal hal-hal ini ya. Dan kita bisa membangun bangsa ini ya kan. Bagaimana kita melihat ke depannya, kita selesaikan aja Pak Jokowi memang itu yang paling tepat karena memang sebagai presiden itu kan memang cuma 2 periode, kontraknya begitu. Itu kontrak kerja antara seseorang dengan negara. Nah, kita harus bisa menerima itu sebagus apa, seburuk apa kalau memang dia dipilih 2 kali ya sampai selesai lah. Dan setelah selesai ya sudah gitu. Kalau suatu hari mau diminta nasihatnya oleh berbagai anak bangsa ya silahkan aja. Nah kita harapan kita memang ke depan kita membiasakan bahwa memang kontrak menjadi presiden itu hanya 2 periode dan tidak perlu ada upaya-upaya untuk memperpanjang atau kan melakukan pelanggengan kekuasaan melalui dinasti yang dipaksakan dan lain-lain. Kita berkaca lah pada negara-negara demokrasi yang lebih maju dan ke depan mudah-mudahan ini yang akan terjadi walaupun memang makin saya lihat melambat ya kita menuju demokrasi yang lebih baik, tetapi kita harus optimis dan salah satunya yaitu tadi membiarkan Presiden Jokowi untuk pensiun dan kembali ke Solo dan betul-betul
memegang kata-kata yang dia sampaikan ke Noel gitu. Jangan sampai Noel juga dibohongin juga lagi. Oke, tapi Ya, udah. kalau kata Anda tadi kan ya mengurus cucu itu menjadi kegiatan sepertinya yang di masa yang akan datang setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden gitu kira-kira. Tapi kan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintahan yang saat ini nanti akan bergulir gitu itu tidak masalah. Tapi Betul, pasti nggak masalah. Kita sebagai rakyat biasa aja nggak masalah. Ya, tapi di situ tetap ada putranya jadi wakil presiden gitu kira-kira. Nah ini bagaimana Anda melihatnya kalau tadi kata-kata Bung Noel sepertinya tidak akan ada intervensi juga lah kepada pemerintahan saat ini karena mau fokus menikmati hari tua lah kasarnya begitu kira-kira. Bagaimana kalau saat ini juga masih ada posisinya anaknya sebagai wakil presiden terpilih nih? Gini loh, saya justru saya melihat apa yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo Gibran, Mas Noel nih ya, masih juga terus-terus membicarakan Pak Jokowi dan lain-lain dan kiprahnya ke depan, tapi jarang sekali membicarakan soal Gibran. Saya rasa Gibran juga mulai terusik nih sebagai anak muda yang dibilang ya kan mempunyai pemikiran sendiri, ya kan mempunyai kapasitas sebagai wakil presiden dan lain-lain. Saya rasa kita harus mulailah bagaimana bicara apa yang akan dilakukan Gibran ke depan gitu. Apakah betul memang Gibran mau istilahnya dijadikan satu renceng terus dengan bapaknya? Saya rasa nggak pas, apalagi masyarakat katanya yang 58% itu ya kan memilih Prabowo Gibran bukan memilih Jokowi lagi gitu. Kita ke depan kita lihat itu aja lah. Dan saya masih berpegang dengan apa-apa yang disampaikan oleh Noel, apa yang disampaikan Pak Jokowi ke Noel. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi nggak bohong ke Noel gitu aja. Oke, nah ini saya selanjutnya nanya juga nih ke Bung Noel. Anda sekarang kan berada di belakang Prabowo Gibran juga lah ya, begitu ya Bung Noel dengan garis pilihan afiliasinya Pak Jokowi juga. Nah tadi sempat disinggung berharap itu tetap terwujud. Jadi Gibran akan menjadi Gibran yang bukan disetir semata-mata oleh Pak Jokowi sebagai ayahnya gitu loh. Anda melihat karakter Gibran dan Pak Jokowi apakah punya perbedaan atau justru sepertinya akan berjalan seperti Pak Jokowi yang menjadi presiden 10 tahun belakangan ini? Iya, anak itu pasti sedikit mewariskan watak bapaknya lah, itu pastilah ya kan. Ya, saya rasa Mas Gibran ini sosok anak muda yang ya saya masih punya keyakinan lah. Dia sosok yang bisa membawa aura anak muda, milenial. Semoga ini menjadi harapan. Jadi saya tidak terlalu mengkhawatirkan atau sedikit pesimis terhadap sepak terjang Mas Gibran ketika nanti menjadi wakil presiden. Saya yakin dia punya otoritas cara berpikir ya. Tidak mungkin dia punya terlalu dibawa bayang-bayang orang tuanya. Ini bukan anak kecil ya kayak kemarin yang di PDI sampaikan tuh. Dibilang anak ingusan dan sebagainya. Dia anak yang tumbuh besar dan punya keberanian menurut saya. Jadi anak ini sosok yang sangat revolusioner di era milenial. Semua kan dulu orang meng-underestimate dia, nggak bisa debat dan sebagainya. Ternyata banyak hal-hal yang di luar dugaan, bahkan menjadi cemohan orang-orang yang tidak suka dengan dia, yang meng-underestimate dia. Ternyata dia punya kemampuan dalam proses perdebatan yang tidak mungkin orang melihat itu bisa terjadi sampai dibilang dicurigain pakai apa tuh di belakang alat gitu ya. Jadi saya rasa ya sudahlah. Tapi kan sudah terbukti. Tapi kan kita tidak mau mengambil kesimpulan yang basisnya sangat negatif ya. Ya kita optimis saja bahwa anak muda ini bisa membawa harapan ke depan lebih baik buat anak muda gitu. Jadi ya saya punya keyakinan anak muda ini akan membawa harapan. Ya tetap karakternya seorang Gibran juga akan tetap muncul gitu ya di luar sangat pengaruh bapaknya juga sebagai ayahnya begitu ya, karakternya akan tetap muncul. Ini yang kita harapkan bersama bahwa seorang pemimpin juga punya karakter masing-masing tentunya. Oke, Kang Ujang yang menarik juga tadi kan kita bahas nih Pak Jokowi sepertinya juga tidak akan terlalu banyak berkegiatan begitu ya setelah menjadi presiden di dunia politik. Tapi apakah itu betul akan terwujud atau Pak Jokowi masih menurut Anda ya masih akan ada hasrat politik di ke depan kira-kira? Ya kalau saya melihat begini Bang, ya naluriah seorang politisi dimanapun dan manusia kan multidimensi.
satu sisi bisa mengurus cucu, ngurus anak, gitu. Satu sisi bisa juga di politik. Kalau saya sih melihatnya begitu. Kalau lebih baik ngurus cucu ya dibanding ngurus nenek-nenek. jadi dalam konteks ngurus cucu itu bisa menghibur mungkin gitu ya. Ya. Ngurus nenek-nenek pegel gitu. Betul. Tapi dalam konteks itu saya meyakini kalau orang politik nih Bang ya, secara objektif pasti akan gatel kalau tidak berpolitik. Ya pasti. Dan saya punya keyakinan gitu ya. Tadi Bang Noel ya saya juga percaya ke Bang Noel. Ya tapi saya meyakini kalau insan politik, tokoh politik pasti kalau nggak berpolitik gatel. Apalagi misalkan nanti dikasih one team press. Analoginya kira-kira Kan kalau kita pemain nggak tahu. sepak bola gitu ya, usianya sudah senja, udah pensiun, ujung-ujungnya jadi pelatih sepak bola juga gitu. Iya, Kira-kira begitu analoginya. Iya. Pas nggak kalau saya punya analogi Itu kan kayak sepak bola sebetulnya. Ya, di situ. Ada striker, ada apa. Dan di situ saya melihat bahwa potensi Pak Jokowi di politik tetap tinggi begitu saya melihatnya. Oke. Bang Ranti. Mungkin juga jadi pelatih politik memunculkan bibit-bibit pemimpin baru. Sekarang begini di konstitusi tidak diatur ya kan, di undang-undang juga tidak dilarang. Oke. Tadi hak politik pasti walaupun tadi sudah 2 periode menjabat, pasti Pak Jokowi punya kalau bahasa saya punya keinginan juga untuk bisa eksis di politik. Karena kalau ngurus cucu tiap hari juga ya kurang sehat juga begitu. Jadi pelatih anak muda ya, pelatih cucu bisa menjadi pelatih nenek-nenek. Jadi tadi kembali saya meyakini langkah Pak Jokowi akan aktif lagi di politik kalau menurut saya. Aktif lagi di politik, itu poinnya. Ya, apa langkah politik selanjutnya dari Presiden Jokowi? Masih ada waktu sebenarnya sebagai Presiden Pak Jokowi untuk memikirkan lagi apa langkah selanjutnya ya. Setelah nanti Oktober sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Dan ya kesimpulan kita hari ini adalah apapun hubungannya antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega ataupun dengan PDI Perjuangan, ini tetap diharapkan oleh publik bisa sama-sama membangun bangsa meskipun di jalurnya masing-masing, di tracknya masing-masing gitu kira-kira. Dan apa peran Pak Jokowi nanti setelah tidak jadi presiden masih menarik tentunya untuk kita tunggu dan kita simak bersama, kita saksikan bersama ke depannya. Terima kasih para narasumber saya pagi hari ini, seru sekali ini perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih Bung Ciko dari PDI Perjuangan, lalu Bung Noel dari Joman dan juga Kang Ujang dari Universitas Al Azhar telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi.